memberikan derma seperti dalam misa biasa. Jadi semua memberikan derma, anak-anak komuni juga memberikan
Bapak Pastor yang terhormat, dengan penuh syukur kami menyerahkan anak-anak kami untuk dapat menerima komuni pertama. Sejak semula, Tuhan telah mempercayakan kami untuk mendidik mereka supaya beriman dan mencintainya melebihi segala sesuatu. Dengan rahmat-Nya, kami telah membawa mereka ke dalam persekutuan keluarga Allah melalui sakramen baptis. Sekarang, ketika mereka mulai tahu membedakan mana yang baik dan buruk, serta mulai belajar bertanggung jawab, kami menghantar mereka untuk menerima tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga mereka dilayakan dengan rahmat Tuhan. Bapak Pastor, dengan penuh keyakinan kami telah berusaha mempersiapkan diri dengan belajar mendalami iman kami dengan bantuan Bapak Ibu guru kami. Kami mohon perkenankanlah kami datang dan menerima Kristus yang menawarkan kepada kami makanan rohani untuk keselamatan kami. Anak-anak dan orang tua yang kekasih, Kristuslah yang memperkenankan kita untuk duduk dalam perjamuan kudusnya. Mari bersama-sama merayakan misteri yang indah ini sebagai kenangan yang menandai perjalanan imanmu untuk seterusnya. Semoga Tuhan yang telah memulai karya baik ini akan menyelesaikannya juga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita agar layak dan pantas merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Oramus te. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen Ekaristi yang luhur, Engkau telah mewariskan kepada kami kenangan akan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Nya, sehingga kami pantas bersatu dalam karya penebusan-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa diucapkan oleh Tuhan.
Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimanakah Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, khotbah hari ini akan berupa tanya jawab antara anak-anak komuni pertama dengan pastor paroki, diambil dari Iman Paus Benediktus ke-16 tentang Komuni Kudus, disampaikan kepada anak-anak sambut baru di halaman Ratu Petrus pada 15 Oktober 2005. Nomor 1. Kamu duduk dulu. Bapak Pastor yang terhormat, apa maksud Yesus kalau ia bilang kepada orang-orang yang mengikutinya, "Akulah roti hidup"? Pertama-tama mungkin kita perlu memahami dengan jelas dulu apa yang dimaksud dengan roti. Kita memang punya makanan pokok berupa nasi dan lauk pauk. Suku-suku bangsa lain punya makanan pokok lain, seperti sagu, ubi, jagung, beras. Tapi di Eropa dan di tanah kelahiran Yesus, roti adalah makanan pokok yang bergizi, yang membuat orang bisa hidup sehat dan bekerja. Dan kalau Yesus menyebut dirinya roti hidup,
roti adalah makanan utama yang mewakili segala jenis makanan bergizi. Kalau kita perlu memberi makanan bergizi kepada tubuh kita agar tetap hidup, begitu juga kita perlu memberi makanan bergizi kepada jiwa kita, kepada roh kita, kepada kehendak kita. Sebagai manusia kita tidak hanya punya tubuh, tapi juga jiwa. Beda dengan hewan, kita ini makhluk yang punya pikiran dan kehendak. Kita juga perlu beri makan bergizi kepada jiwa dan roh kita agar dapat berkembang dan menjadi sungguh sempurna. Sebab itu, kalau Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," itu berarti bahwa Yesus sendiri adalah makanan yang kita perlukan untuk jiwa kita, untuk nurani kita, sebab jiwa juga butuh makanan. Hal-hal jasmani saja tidak cukup, meski sungguh penting. Kita benar-benar butuh persatuan, persahabatan dengan Tuhan yang membuat kita membuat keputusan-keputusan yang tepat. Kita perlu tumbuh dewasa sebagai manusia dan hidup kita jadi baik. Pada waktu persiapan komuni pertama ini, Ibu Bapak, katekis, dan para pendamping mengatakan bahwa Yesus hadir dalam Ekaristi. Bagaimana caranya? Saya tidak dapat melihat Dia. Memang kita tidak bisa melihat Dia. Dia tidak dapat dilihat. Tapi ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat, tapi ada dan penting. Misalnya, kita tidak dapat lihat alasan untuk kita melakukan sesuatu, tapi kita punya alasan itu. Kita tidak melihat kecerdasan kita, tapi kita punya itu. Pendeknya, kita tidak lihat jiwa kita, tapi jiwa kita ada dan kita bisa lihat dampaknya atau akibatnya. Karena kita bisa berbicara, berpikir, buat keputusan, dan lain-lain. Kita juga tidak lihat aliran listrik misalnya, tapi kita tahu aliran listrik itu ada. Kita tidak lihat gelombang-gelombang radio dan televisi di udara, tapi itu semua ada. Dan kita bisa buktikan kalau ada perangkat radio dan televisi yang kita setel. Jadi kita tidak melihat hal yang sebenarnya paling dalam, hal-hal yang benar-benar menopang hidup kita. Tapi kita tidak bisa mengetahui dan merasakan dampaknya. Seperti listrik, kita tidak melihat arus listrik, tapi kita lihat lampunya menyala. Begitu juga dengan Tuhan yang bangkit. Kita tidak bisa melihat Dia dengan mata kita, tapi kita lihat bahwa dimanapun Yesus ada, orang-orang berubah. Mereka jadi lebih baik. Tercipta daya kekuatan yang luar biasa untuk perdamaian, kerukunan, pengabdian, pelayanan, dan lain-lain. Maka kita tidak melihat Tuhan itu sendiri, tapi kita melihat dampak kuasa Tuhan. Maka kita tahu bahwa Yesus itu ada. Dan seperti yang saya katakan, justru hal-hal yang tidak kelihatanlah yang paling mendalam, yang paling penting. Maka dari itu, mari kita pergi menjumpai Tuhan yang tidak kelihatan, tapi penuh daya kuasa ini yang membantu kita menjalani hidup lebih baik. Sebelum acara sambut baru ini, saya harus mengaku dosa kepada seorang pastor. Mengapa saya harus mengaku dosa dahulu sebelum menyambut komuni? Padahal saya hanya melakukan dosa-dosa yang sama. Ada dua hal. Pertama, tentu saja kamu tidak selalu perlu mengaku dosa di hadapan imam sebelum menyambut komuni. Kecuali kalau kamu melakukan dosa berat, maka kamu harus mengaku. Jadi tidak perlu selalu harus mengaku dosa sebelum menyambut komuni kudus. Pengakuan dosa cuma perlu kalau kamu melakukan dosa yang sungguh berat, di mana kamu benar-benar sudah sangat menghina Yesus, sehingga persahabatanmu dengannya jadi rusak dan harus memulainya lagi. Cuma dalam keadaan itu, ketika kamu berada dalam keadaan dosa yang mematikan atau dosa berat, kamu perlu mengaku dosa di hadapan seorang pastor sebelum sambut komuni. Yang kedua, biarpun seperti yang saya katakan tadi, tak pernah setiap kali mengaku dosa sebelum sambut, tapi sungguh amat berguna mengaku dosa kita secara teratur. Memang betul, dosa-dosa kita selalu sama, tapi kita juga membersihkan rumah kita, kamar-kamar kita paling kurang seminggu sekali, biarpun kotorannya sama saja, supaya tetap dalam keadaan bersih, supaya kita bisa memulai lagi.
Kalau tidak, kotoran itu mungkin tidak kelihatan, tapi akan terus menumpuk. Pernah lihat rumah yang tabiar, nyanda tak urus, karena tidak ditinggali, berarti tidak pernah dibersihkan. Sama juga dengan jiwa kita. Kalau saya tidak pernah mengakui dosa saya di hadapan imam, jiwa saya tabiar. Saya selalu puas dengan keadaan diri sendiri dan tidak lagi menyadari bahwa saya harus kerja keras agar lebih baik, bahwa saya harus membuat kemajuan dan pembersihan jiwa yang Yesus berikan kepada kita lewat sakramen tobat, membantu kita membuat hati nurani kita jadi lebih awas, lebih terbuka, dan dengan demikian membantu kita jadi dewasa secara rohani dan sebagai manusia. Jadi ada dua hal. Pengakuan dosa hanya perlu kalau kita berdosa berat, tapi sangat berguna mengaku dosa secara teratur untuk memelihara kebersihan dan keindahan jiwa, dan agar dari hari ke hari kita dapat tumbuh dewasa dalam hidup. Semua orang mengatakan masuk gereja di hari Minggu itu sangat penting. Mengapa banyak orang tidak ke gereja dan lebih senang tidur terus, nonton televisi, atau pergi ke kerja? Bagaimana kami mengatakan pada mereka ini bahwa ke gereja itu penting? Tentu kita harus mengerti dan penuh kasih dan hormat kepada mereka ini, karena mereka pasti merasa ada banyak hal yang perlu dikerjakan, atau selama seminggu sudah kerja keras untuk mencari sehingga perlu istirahat. Tapi mulailah dengan orang tua kamu dulu, andai kata mereka merasa seperti itu. Sebagai seorang anak, dengan rasa hormat dan sayang kamu dapat bilang kepada mereka, Mama dan Papa tersayang, amat penting bagi kita semua, juga bagi Mama dan Papa, untuk bertemu dengan Yesus. Perjumpaan ini akan memperkaya kita. Ini merupakan unsur penting dalam hidup kita. Mari kita luangkan sedikit waktu untuk itu bersama-sama. Pasti kita punya kesempatan itu. Hendaknya kalau saya dengan penuh kasih dan hormat kepada orang tua, saya akan bilang kepada mereka, mohon dimengerti, ini bukan cuma penting bagi saya saja, bukan hanya karena Bapak Ibu, katekis dan pendamping yang bilang, tapi itu sungguh penting bagi kita semua. Dan perjumpaan dengan Yesus ini akan menjadi cahaya hari Minggu untuk segenap anggota keluarga kita. Keuntungan apa yang kita dapat dalam hidup sehari-hari kalau kita ikut misa hari Minggu dan hari-hari raya yang wajib serta menyambut komuni? Misa hari Minggu atau Ekaristi adalah pusat hidup kita sebagai orang Katolik. Kita hidup di tengah banyak masalah. Orang yang tidak ke gereja tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tidak mereka miliki. Dan itu justru adalah Yesus. Namun mereka rasa ada apa-apa yang kurang dalam hidup mereka. Jika Tuhan tidak ada dalam hidup, maka sebuah bimbingan, seorang teman yang setia tidak ada dalam hidup. Dia yang bahkan merupakan sukacita terpenting dalam hidup kita, kekuatan untuk tumbuh sebagai manusia dewasa, bukan sebagai ayam atau sapi, yang membantu kita mengatasi sifat-sifat buruk kita dan membantu kita berkembang sebagai manusia, tidak ada. Kita memang tidak segera melihat dampak dari kebersamaan kita dengan Yesus dan dari Komuni Kudus, tapi setelah minggu-minggu dan tahun-tahun lewat, kita kian lama kian merasakan pengaruh dari tidak adanya Tuhan dalam hidup kita, pengaruh dari tidak adanya Yesus. Ini sebuah kekurangan dan ketidakutuhan yang mendasar dan merusak. Kita bisa ambil contoh negara-negara di mana ateisme atau keyakinan bahwa Tuhan tidak ada berkuasa selama bertahun-tahun. Betapa jiwa-jiwa dirusak di sana. Begitu juga bumi. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa adalah penting dan saya mengatakan amat mendasar, pokok, amat menentukan kita diberi santapan oleh Yesus dalam komuni. Dia memberi kita pencerahan yang menawarkan bimbingan bagi hidup kita, bimbingan yang kita perlukan. Bapak Pastor yang terhormat, nanti sore kami akan menghadiri salve atau edorisi ekaristik. Apa artinya?
Adorasi, jenis apa, binatang apa pula ini? Kata adorasi berasal dari bahasa Latin adorare, yang berarti menyembah. Kita dalam upacara itu menyembah Tuhan yang hadir dalam rupa roti dan hostis suci. Tapi kata adorare juga berarti sangat mencintai atau sangat sayang. Di Italia dengan bahasa yang berasal dari bahasa Latin, seorang anak kecil yang dipeluk ibunya akan bilang kepada ibunya, "Mama, ti adoro." Mama, kita sayang sekali Pak Mama. Begitu sebaliknya, dalam upacara adorasi kita juga menunjukkan cinta bakti kita kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Bagaimana caranya? Kita akan mengucapkan doa-doa, kita akan menyanyi, berlutut, dan dengan cara itu kita akan berada di hadirat Yesus. Tapi pertanyaanmu butuh jawaban yang lebih dalam. Adorasi adalah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhanku, bahwa Yesus menunjukkan kepadaku jalan untuk kelalui, dan bahwa saya akan hidup lebih baik hanya jika saya tahu jalan yang Yesus tunjukkan kepadaku. Karena itu adorasi berarti mengatakan, "Yesus, aku ini milikmu. Aku akan mengikuti Engkau sepanjang hidupku. Aku tak pernah kehilangan persahabatan ini, persatuan ini dengan Engkau." Dapat juga saya katakan bahwa adorasi intinya adalah memeluk mesra Yesus pada saat mana saya berkata kepadanya, "Aku ini milikmu dan aku mohon kepadamu, tinggallah bersamaku selalu." Demikian khotbah, mari kita mengikuti upacara pembaruan janji baptis anak-anak yang akan menerima komuni pertama. Sekarang kamu akan membawamu. Imam akan bertanya kepadamu, apakah engkau menyangkal setan dan mau mengikuti Yesus Kristus? Waktu engkau masih terlampau kecil untuk menjawab, ibu bapakmu dan wali baptis menjawabnya untuk kamu. Pada hari mulia ini pertanyaan yang sama akan diajukan, dan kali ini kamu dapat menjawab dan berjanji dengan mulutmu sendiri. Anak yang baik, rajin berdoa, rajin masuk gereja, saat berdoa, berjanjikah kamu menjadi anak yang baik, penuh dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, tidak menghina teman, tidak berdusta, dan mau berkata jujur? Terima kasih, kamu sudah berjanji menolak dosa dan kejahatan, melawan setan dan tipu muslihatnya. Dan kamu ingin menjadi anak Allah yang baik dengan rajin berdoa dan ke gereja. Untuk itu, kita harus percaya kepada Allah. Percayakah kamu akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa? Akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan wafat dan dimakamkan,
yang bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Percayakah kamu akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Percayakah kamu bahwa Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus dan bahwa dalam komuni suci kamu menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Tuhan kita. Berjanjikah kamu untuk taat sampai mati atas pengajaran gereja? Semoga Tuhan selalu menolong kamu tetap setia sampai masuk kehidupan kekal. Doa-doa umat. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan makan umatnya dengan santapan tubuh dan darahnya. Marilah kita mohon kepada Dia, Sang Sumber Rahmat, supaya melimpahkan rahmat hatinya kepada kita. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Tuhan Yesus, terangilah para pemimpin gerejamu, terutama Paus kami Fransiskus, serta para uskup, khususnya uskup kami Benediktus, para imam, dan segenap pelayan gerejamu, supaya mampu memimpin umat Allah dengan penuh kebijaksanaan dan kebenaran. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita berdoa bagi mereka yang berkekurangan. Tuhan Yesus, banyak saudara di antara kami yang mengalami kekurangan. Banyak pula orang yang miskin dan menderita. Anugerahkanlah rahmat yang mereka butuhkan agar mereka beroleh kelimpahan cinta-Mu. Marilah kita mohon.
Marilah kita berdoa bagi umat kita. Tuhan Yesus, bantulah kami sebagai umat Allah yang berhimpun dalam paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Manado. Jagalah kami untuk tetap setia memelihara iman kepadamu. Semoga Ekaristi senantiasa mempersatukan kami di dalam cintamu. Marilah kita Marilah kita berdoa bagi mereka yang akan menerima komuni pertama. Tuhan Yesus, semoga kami, anak-anak yang Engkau undang untuk menikmati roti surgawi dalam perjamuan ini, semakin diteguhkan. Semoga sakramen Ekaristi ini menghantar kami menjadi anak yang rajin dan berbakti kepada orang tua, kepada guru-guru kami, terutama kepadamu sendiri. Marilah kita dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita berdoa bagi kita sekalian. Tuhan Yesus, semoga kami yang berhimpun di sekeliling altar-Mu mampu menghayati Ekaristi dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bersama keluarga Tome Manua, kita bersyukur atas komuni pertama dan ulang tahun yang ke-10 dari adik Teresia Maria de Virgini Tome. Bersama keluarga Agustinus Dani Wiwi, kita bersyukur atas rahmat ketambahan usia bagi anak terkasih Carolus Mahesa Ferdika Danu Tama ke-13 tahun. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa mencurahkan berkat-Nya yang kudus untuk anak Mahesa dalam dia berjuang meraih cita dan cintanya seturut dengan kehendak yang Maha Kudus. Bersama keluarga Kirangan Rantung, kita bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan keempat pada tanggal 6 Juni 2023 dan hari ulang tahun saudari Indri Kerangan ke-32 pada tanggal 10 Juni 2023. Marilah kita mohon, Yesus Tuhan kami menghaturkan doa-doa permohonan umat-Mu. Semoga Engkau menerima semua ini dalam rangkulan hati-Mu dan berkat pengorbanan-Mu. Kami semua dikuduskan, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak yang menyelamatkan, bahwa kami selalu dan di mana-mana pun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah Imam Agung yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kunangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh dan yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, semoga Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagungkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darahnya, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang menamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas
petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau menerima sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami telah Kau tebus dengan darah Putramu. Semoga pengorbanan Putramu ini menjiwai kami untuk berkorban demi gereja dan dunia, serta memperkokoh harapan kami akan hidup kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Pengumuman gereja ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tanggal 11 Juni 2023. Pertama-tama atas nama orang tua dan wali komuni dan teristimewa anak-anak peserta komuni pertama, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki yang telah menyelenggarakan misa untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita. Juga disampaikan terima kasih kepada para petugas liturgi, PPA, Kostor, serta penyelenggara liturgi pada misa ini, panitia sambut baru. Secara khusus kami menyampaikan banyak terima kasih juga kepada Paduan Suara Remaja Gregorian LP3KD Provinsi Sulawesi Utara. Dan tepuk tangan dulu pada Paduan Suara Remaja. Nanti anak-anak ini adalah utusan LP3KD Sulawesi Utara pada PES Parani Nasional di Jakarta bulan Oktober nanti. Di bawah asuhan Coach pelatih Bapak Christopher Kahubeka, sekaligus sebagai organis dan dirigen kita Bapak atau Sir Sandro Pinangkaan. Terima kasih juga pada petugas liturgi yang lain, tim Komsos, LC, tata laksana, dan petugas liturgi lainnya, dan semua saja umat yang boleh hadir dan mendukung terlaksananya perayaan komuni pertama anak-anak kita. Kedua, penyelenggara atau petugas penyelenggara liturgi minggu depan tanggal 18 Juni 2023, hari Minggu biasa ke-11. Penyelenggara liturgi misa pagi wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario. Penyelenggara liturgi misa sore wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Sedangkan dekorasi wilayah rohani Santa Litvina dan kebersihan WKRI Ranting Santa Agata. Ketiga, dalam rangka penerimaan Krisma untuk paroki kita pada tanggal 10 September 2023, maka sudah dibuka pendaftaran mulai sekarang melalui wilayah-wilayah rohani. Syarat utama adalah kelas 1 SMP ke atas dan atau dewasa.
Jadi sekali lagi persyaratannya kelas 1 SMP ke atas atau yang sudah dewasa karena menikah. Mohon tim pembina agar dapat mempersiapkan hal tersebut. 4. Masih dibuka kesempatan bagi umat sekalian yang berkerelaan hati untuk menyumbang rupa-rupa pembangunan di gereja paroki, termasuk latar belakang altar yang masih belum selesai. Kami mempersilakan untuk dapat menyalurkan sumbangannya melalui rekening paroki Bunda Teresa dari Kalkuta atau boleh langsung kepada bendahara paroki. Nomornya ada tertera di warta paroki. Demikian beberapa penyampaian. Nanti sesudah berkat ada pengumuman dari panitia untuk acara foto-foto dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau menambahkan apa-apa. Jam 4 sore ada salve dari calon-calon anak-anak sambut baru jam 4 sore. Jadi sesudah misa ini boleh kembali ke rumah untuk makan siang sama-sama sebab pesta sambut baru adalah pesta keluarga. Nanti pesta Krisma adalah pesta seluruh umat. Maka kor dan panitia boleh tinggal terus saja di gereja sebab akan dapat makan siang dari anak-anak komuni pertama. Tapi sore jam 4 sore ada salve untuk anak-anak yang terima Krisma, yang terima sambut baru pagi ini. Jam 4 sore. Sesudah salve itu ada penyerahan tanda kenang-kenangan dari sambut baru kepada anak-anak yang terima sambut baru pada hari ini. Marilah kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Saudara-saudari, khususnya anak-anakku terkasih, setelah duduk dalam meja perjamuan Kristus, mari kita menghadap Bunda Maria, Bunda Kristus, Bunda kita, sambil membawa ucapan syukur dan doa kita. Silakan anak-anak.
Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kami semua, kepadamu kami mau berpasrah diri. Jadikanlah kami anak-anak yang mengarahkan hati pada terang putramu. Dampingilah kami di rumah, di sekolah, dan di mana saja, supaya kami selalu tampil sebagai sahabat Yesus yang memancarkan cinta dan kebaikan Bapa di surga. Melalui tingkah laku hidup kami sehari-hari. Bunda Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami, antarlah kami ke hadapan Yesus. Kami mau mempersembahkan seluruh hati kami yang kecil, yang kadang terluka oleh rasa sedih dan gagal, rasa putus asa dan rasa rendah diri, tapi kami percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, dan terpujilah engkau di antara wanita, dan tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hendak berlindung. Ya Santa Bunda Allah, kami datang berlari kepadamu. Janganlah kau tolak permintaan kami dalam kesusahan kami. Hanya luputkanlah kami dari segala mara bahaya, yang perawan, yang mulia, dan terberkati. Amin. Anak Maria, pujimu berlagu, turut mengharayakan namanya indah, turut menghormati dan berseru. Salam ya Maria, bersejalan, berawal dan bunda. Ibu gitu. Ini berdua punya lilin. Masak